Happy birthday Nongho, happy birthday Nongho. Semoga sukses selalu dan kita bakal banyak subscribers, kita sampai 1 juta subscriber di 2023. Semoga. Yeay! Thank you buat teman-teman yang udah kasih cake ya. Guys, bukan digoreng, dipanggang. Nah, teman-teman, kalau anniversary itu pasti tidak lari dari yang namanya cake, dan cake-nya enak-enak banget. Thank you loh buat teman-teman yang udah kasih. Padahal biasa Nongho Channel anniversary, kita cobain ya. Ini apa nih? Enak banget, coklat kesukaanku. Thank you loh, karena orangnya tidak mau disebutkan, gak udah ya. Tapi enak banget. Terus yang ini red velvet pasti enak banget. Kok jadi konten makan ya guys? Tunggu, kita kan lagi lapar nih, jadi makan dulu ya guys sebelum ngobrol. Kalau ini apa? Ini red velvet biasa, lebih enak ini guys. Kalau ini nggak tega guys, cakep banget sih Pak. Ini lagi tidur ya kan? Tapi ini kita cobain. Ada yang bisa tebak nggak ini apa? Ini adalah yogurt. Enak banget. Favorit aku ini 2. Makasih ya teman-teman yang udah kasih. Thank you banget. Oh yeah, jangan makan dong ya kan. Kita harus kita harus cerita-cerita dulu. Tapi pertama kali buat YouTube Nongho Channel ini karena ada dukungan dari videographer kita, Mas Hodi. Makasih banget yang udah bantuin edit tiap minggu dan udah bantuin syuting. Dan tentu saja ada teman-teman yang pernah jadi bintang tamu di YouTube channel aku, makasih banget. Dan ada Pak Dubes, Pak Konjen dari ITPC, juga teman-teman WNI yang lainnya, teman-teman orang China juga ada, teman-teman lokal aku juga makasih banget yang udah bersedia menjadi bintang tamu di YouTube Nongho Channel selama 2022. Dan yuk kita flashback dulu ya. Yang pertama, aku aja udah lupa-lupa ya kan. Pertama itu, episode pertama itu ternyata kita di Tianzhifang. Tianzhifang itu adalah daerah yang banyak kios-kios yang lucu banget. Dan ada makanan, minuman di situ. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan di Shanghai itu bisa. Kira-kira 1 hari, setengah hari bisa deh. 3-4 jam udah beres. Karena tempatnya nggak gitu gede dan dia di Tapuqiao. Terus yang kedua, video kedua ada yang tahu? Di pedestrian road Nanjing Tonglu. Nah di situ itu waktu itu dingin banget ya, dingin banget, suasananya masih dingin banget, dan ketika itu masih suasana Imlek waktu itu ya kan. Terus habis dari situ kita kemana ya? Nextnya kita ke restoran Pawon, restoran Indonesia, karena waktu itu kan karena COVID ya, aku dari 2020 udah nggak balik ke Indonesia, jadi 2022 pertama kali buat YouTube Nongho Channel kayak pengen kuliner, tapi pertama kali yang keinget pasti restoran Indonesia. Terus habis itu kita ke rumah Yaojiu Sansan, itu kayak rumah jagal yang bersejarah banget, yang di dunia itu udah gak kesisa gitu guys. Jadi tempatnya itu, tapi kalian kalau mau syuting di situ harus hati-hati banget ya, karena kalau tempat itu biasa untuk syuting video klip, kadang iklan, jadi mereka mau bayar dan kalian harus permisi dulu. Tapi kalau kita cuman pakai HP itu nggak masalah. Waktu itu kita beruntung, jadi pakai kamera nggak kena marah. Tapi sebenarnya nggak boleh guys, jadi kalian harus hati-hati banget ya. Cuman kalau di tempat kayak gitu kalian pakai handphone aja itu nggak masalah. Kalian patut ke sana karena itu rumah jagal di dunia kayaknya udah nggak ada loh, tinggal 1 doang guys. Jadi kalian harus ke sana. Yaojiu Sansan, oke? Nah, habis dari situ kita makanan Korea yang unik-unik, yang aku sampai
gitu, ada sotongnya, ada apanya gitu, terus ada banyak banget makanannya, sampai bayarnya juga kita sangat keren ya, tinggal pakai Alipay. Oh ya, dan di Shanghai itu rata-rata kita kalau keluar itu nggak usah pakai cash lagi guys, cuma bawa handphone. Handphone adalah segalanya. Jadi makanya di China itu sebenarnya ada di mana-mana itu kita bisa pinjem power bank guys. Nah, kenapa? Karena tanpa handphone kita nggak bisa kemana-mana guys. Karena scan QR code, scan itu apa, transportasi semua dari HP. Nah, habis dari situ kita ke tempat apa? Ayo, ada yang masih ingat gak? Ke tempat yang mahal banget, Xintiandi. Jadi di situ ada tempat-tempat kayak lebih ke barat-baratan, dan juga restoran, dan mallnya itu semua brandnya mahal-mahal, dan rumah di situ mahal-mahal, dan banyak artis-artis yang di sana juga tinggal di situ ya. Jadi kalau kalian datang Shanghai itu bolehlah ke Xintiandi malam-malam. Jadi di situ ada bar-bar, terus banyak orang bule-bule, terus di situ juga ada es krim Italia gitu. Kalian boleh datang. Terus habis dari situ kita kemana? Habis yang kemahal kita kemana? Tentu saja di Shanghai juga ada makanan yang murah, tapi bukan murahan, tapi enak banget guys. Jadi waktu itu kita challenging, kita harganya di kisaran 30 RMB aja satu porsinya, dan bahkan ada yang di bawah 30 guys. Ada yang 10 doang, ada yang 8, ada yang 12, banyak deh. Nah itu di mana itu? Ayo, ada yang ingat gak guys? Ayo, ada yang ingat gak itu makanan apa? Ada yang ingat? Ayo coba komen. Aku tinggalin ya message-nya ya di situ. Jadi kalian bisa apa ya, kemana ya itu makanannya ya. Sengaja aku tinggalin buat teman-teman di sini. Terus habis dari situ kita makanan yang minuman yang lucu banget. Ada yang ingat? Ada domba gitu. Ada yang ingat gak? Itu juga enak banget, dan itu ada dapat souvenir kan. Kita juga ada souvenir, tapi mohon banget maaf karena aku kan lagi mau pindahan rumah. Terus souvenirnya itu udah hilang guys. Maafkan aku. Sebenarnya aku pengen banget souvenirnya buat kalian, tapi maafkan aku. Souvenirnya beneran aku udah beli, tapi nggak tahu udah kemana guys. Maaf ya. Ntar next time lah ya. Kalau Noho Channel kalau udah terkenal udah sampai 1 juta, ntar kita beli souvenir yang lebih keren, yang bisa kalian pakai, topi ataupun baju. Oke? 1 juta ya guys. 1 juta subscriber. Habis dari sana tentu saja sebagai orang Indonesia yang mayoritasnya agama Islam, tentu saja pengen tahu dong, Shanghai ada nggak makanan halal? Nah, di YouTube Noho Channel tentu juga ada. Kita jalan-jalan ke wisata kuliner halal, yaitu episodenya kalian bisa nonton. Dan sebenarnya next time ya, untuk di 2023 aku bakalan ke satu restoran halal yang bagus banget. Ntar kalian pantengin terus di episode berapa ya 2023. Coba kalian pantengin aja, pasti ada. Ntar ada satu episode khusus ke restoran halal yang lebih, maksudnya yang lebih terkenal gitu, yang top 1 di China, Shanghai. Oke. Terus habis dari situ, kita juga makanan halal udah, Indonesia udah, terus sekarang kita makanan sehat gitu. Itu juga letaknya di Xintiandi, itu Green and Safe. Nah, kalau teman-teman tahu ini, dia kalau nggak salah itu dari Taiwan, katanya dari Taiwan. Jadi dia brandnya dari Taiwan, terus masuk ke Shanghai. Di Shanghai sih udah ada beberapa ya. Nah di kota lain aku kurang pasti, tapi kalau di Shanghai itu banyak, ada 5 atau 6 kalau nggak salah. Kalian bisa cek di Tianping Wang. Nah aku juga bentar lagi jadi ambassador Tianping ya. Jadi Tianping Wang itu di China itu, dia adalah satu aplikasi yang kalian kalau mau search makanan paling top apa gitu, tinggal search di situ. Dan bahkan kadang di sananya juga ada diskon-diskonnya. Jadi kita bisa beli kupon di Tianping Wang, terus kita dapatnya lumayan banyak. Kadang bisa diskon 35, kadang ada yang 50%, bahkan kadang ada yang cuma bayar 10% doang. Bayar 10% berarti diskon 90%. Jadi kalian harus download ya Tianping Wang. Habis dari situ, kita ke satu boba yang lagi ngetren di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Yang ada lagunya sekarang. Yang lagi ngetren juga di TikTok tuh lagunya, Mi Xue. Jadi
Ternyata waktu kita buat itu kayaknya Missio belum begitu booming, tapi sekarang udah booming banget dan mantap banget. Dan memang di China itu Missio juga harganya juga sangat murah, tapi bukan murahan. Aku pastiin lagi ya, bukan murahan ya. Enak banget dan di sekitaran harga 4 sampai 10 doang loh di sini. Ada yang 12 13 juga ya, tapi ada loh yang 4 RMB doang. 4 RMB juga 8.000 dan katanya di Indonesia juga harganya murah-murah dan enak ya, dan sekarang lagi booming ya. Oke, ntar aku kalau pulang Indonesia juga pengen cobain nih, apa sih ada bedanya sama yang di Shanghai, yang di China, sorry bukan di Shanghai aja, di China ya. Habis dari situ, so sad. Kita di masa-masa kelam Shanghai, yaitu adalah COVID. Dan pada saat itu sebenarnya waktu COVID ya, kita udah bingung dan kirain kita bakalan kayaknya nggak bisa konten lagi deh. Tapi Noho Channel tidak habis akal. Jadi kita buat acara dari itu Zoom meeting, dan thank you banget buat teman-teman yang di sini yang udah bersedia ya jadi tamu di sini. Ini ada 4 episode. Jadi guys, ada 4 episode. Dan 4 episode ini semua itu tentang COVID. Dan terima kasih buat teman-teman lokal, teman-teman WNI, dan juga ada dokter foreigner, temen aku Manis, dan masih ada Pak Konjen, Pak James yang dari Inacam. Wah, mereka mendukung banget. Dan juga ada yang dari ITPC, pokoknya banyak banget dari WNI dan juga pemerintahan Indonesia yang di Shanghai yang mendukung banget. Pebisnis juga semua dukung, jadi mereka ikutan nimbrung di sana. Dan juga banyak teman-teman yang makasih banget ya, aku nggak bisa sebutin satu-satu lagi. Terus habis dari situ, oh ya, 4 episode ini bukan cuma lockdown doang. Jadi yang terakhir itu kita silaturahmi bersama WNI di Shanghai, karena pas waktu itu udah ada Idul Fitri guys. Jadi kita buat juga di Zoom meeting. Thank you banget ya teman-teman yang di sini. Pokoknya kalian mantep-mantep, dan harga NKRI mantep banget, semua kompak banget di Shanghai. Terus habis dari situ, yeay, kita udah bebas dari COVID ya kan. Jadi kita ada episode dimana hari pertama kita bebas dari lockdown gitu. Ya bukan bebas dari COVID sih, masa bebas dari lockdown guys. Jadi waktu itu hari pertama itu aku ingat itu Juni tanggal 1, itu beneran jeng kita boleh keluar rumah. Jadi selama bulan 5 itu beneran 30 hari kita nggak boleh keluar kamar guys. Hanya kamu yang jadi volunteer boleh keluar kamar ya. Jadi ingat, kita bener-bener ditutup gitu. Nah, habis itu ada episode yang kita ke Nanjing. Tong kan udah ya, Nanjing sih yang di sana ada mural cantik banget. Nah, itu teman-teman di Nanjing sih. Terus habis dari itu kita juga ada makan di barbecue Shanghai. Di barbecue Shanghai itu maksudnya yang makan di salah satu restoran yang dia ada di jembatan naik gitu. Nah, itu juga makanannya saokao dan lumayan enak banget. Jadi kalau di situ kan harusnya kita makan udang ya, tapi aku pas waktu itu lagi belum malam hari gitu. Jadi kalau di Shanghai itu dia ada makan udang itu di malam hari gitu, lebih pas gitu. Jadi dan itu aku cuma pesan makanan saokao dan beberapa sayur. Dan habis itu ada yang kita ngobrol-ngobrol dengan Ko Oki yang udah married sama orang Shanghai. Thank you juga buat Ko Oki yang udah bersedia jadi tamu. Terus habis itu kita shopping time di beberapa toko olahraga yang di Shanghai. Ada Adidas, kita kunjungi Nike, terus ada apa lagi ya, Under Armour yang ada di Huaihai Road sana. Jadi setelah kita beli baju gitu ya kan, tujuannya untuk apa guys? Ternyata next episode itu aku bakalan ngajak kalian buat olahraga. Jadi aku habis belanja gitu kan. Nah habis itu pas dong next episode-nya itu kita lagi ngapain, kita itu olahraga. Jadi itu kalau di China itu ya segala macam itu yang fitness. Itu ada tempat-tempat fitness banyak ya. Kalau fitness itu ada per tahun gitu ya membernya. Cuman ya kalau kalian misalnya udah jadi member berarti olahraga sendiri. Kalau kita mau pakai PT, nah
Jadi tahunannya itu udah gratis. Jadi maksudnya gimana ya? Kalau kalian bayar PT, kalian boleh menggunakan fasilitas tempat vintage-nya secara gratis. Cuma PT di sini lumayan mahal, guys. Jadi kalau di Shanghai sendiri ya, nggak mau tahu kamu guru apa ya, mau guru matematika, guru bahasa Inggris, PT mau apa, yang penting private itu pasti kisaran harganya di atas 200 RMB. 200 RMB itu kisaran sekarang 2.300, berarti 460.000 sekali pertemuan. Ya, untuk segala macam, mau anak kecil, dewasa. Nah, kalau untuk PT lumayan mahal. PT itu dia biasa di kisaran harga 300 sampai 500 RMB. Jadi, ya begitulah. Habis dari olahraga, kita ke episode mana nih? Yang episode ini yang lumayan lucu banget itu adalah naik bus yang ada bertingkat 911. Jadi jangan salah paham ya, ini bukan bus yang jalan-jalan di Shanghai yang 100 RMB. Ini adalah bus yang cuma 2 RMB, guys. Jadi kita bisa jalan. Jadi kalau kalian pengen naik tingkat itu, namanya Jouyao 911 itu, dia ada sepanjang dari mana sampai mana lumayan jauh, dan dia menelusuri itu Huaihaichong Road. Jadi Huaihaichong Lu itu bagus banget. Kalau kalian mau pakai itu, aku saranin kalian bisa waktu rada malam. Jadi di Huaihaichong Lu itu kalau malam itu lampu-lampunya bagus banget, guys. Jadi kalau kalian duduk di lantai 2-nya kan kayak terbuka gitu kan, kalian bisa lihat-lihat samping gitu. Bagus. Habis itu, habis dari situ kita ke teman China yang bahasa Indonesianya top tier banget. Bahkan lebih jago dari aku, guys, bahasa Indonesianya. Dan dia sekarang udah di Indonesia, dia S2 di UI, guys. Wah, keren banget. Jadi namanya juga lucu banget. Wening ya. Wening. Aduh, nggak tahu, guys. Aku kayaknya bahasanya salah gitu. Wening kalau aku panggil dia. Nah, dia juga ajak aku ke salah satu tempat makanan Hong Kong gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana, ngobrol-ngobrol, makan, terus membicarakan tentang kenapa dia bisa suka sama Indonesia sampai memilih S2-nya di Indonesia. Dan kalian tahu nggak, sebenarnya dia S1-nya juga di China juga ambil bahasa Indonesia, dan setelah dia tamat dia juga kerja di ITPC Shanghai. Jadi kayaknya dia udah love banget sama Indonesia ya. Jadi kalian yang penasaran kenapa dia bisa love, nah bisa kalian pantengin tuh waktu saya interview dia. Habis dari situ dia juga ajakin aku, karena itu kan dia udah mau keluar dari Shanghai, mau meninggalkan China untuk 1,5 tahun ya studi di Indonesia. Jadi aku tanya, lo paling pengen makan apa gitu, dan dia juga bilang, oh pengen makan ini. Jadi dia ajakin aku ke satu Mama Chia. Jadi itu makanan Chinese food juga ya, yang kita pesen-pesen. Juga ada makanan Shanghai gitu. Nah, terus ada yang unik nih, guys. Jadi sebenarnya ada satu episode itu kita sebenarnya lagi perjalanan sebenarnya sama videographer. Sebenarnya kita mau ke Starbucks. Ya, sebenarnya mau ke Starbucks, tapi karena kelaparan nih, jadi di tengah jalan kita nampak itu ada satu restoran ayam. Jadi ini restorannya khusus jual segala jenis ayam, maksudnya ayam doang, pokoknya mie ayam, bubur ayam, kuah ayam, segala jenis ayam, pokoknya semuanya tentang ayam. Nggak ada yang sapi, nggak ada yang bebek, nggak ada semuanya, pokoknya ayam tok. Nah, dan lucunya ini video banyak yang tontonin, kayak ini merupakan video yang makanan ya, yang paling cepet. Maksudnya view-nya paling banyak, paling cepet, guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Ini juga kalau kalian yang belum nonton, kalian juga boleh nonton ya. Nonton aja di episode. Jadi makanan serba ayam judulnya. Habis dari situ kita kemana tuh? Kita nonton dinosaurus. Bener kan, dinosaurus? Dinosaurusnya gede banget. Tapi itu bagus banget. Itu adalah salah satu museum di Shanghai yang mantep banget. Kalian juga boleh pergi. Dan kalau kalian mau tahu namanya, atau yang udah nonton masih ingat namanya, boleh di typing di komen ya. Ayo, itu tempat museum apa? Shanghai. Ayo di typing ya. Ayo di komen-komen. Jadi itu tempatnya bagus banget. Kalian kalau bawa anak kecil datang, boleh banget. Aku rekomendasi tempat kayak gitu. Jadi selain dari kalian bisa wisata, bisa foto-foto, juga belajar sesuatu, karena di situ itu kerennya ya, dia ada
ada satu kayak bisa translate gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa Mandarin nggak apa-apa, kalian tinggal di depannya bilang mau minjem itu alat. Jadi dia kalau kalian lewat satu tempat, kalian tinggal pencet, dia bakalan terangin pakai bahasa Inggris. Jadi keren banget kan. Tentu saja buat teman-teman anak kecil yang ke situ mungkin kalau kalian setengah hari guys, karena itu beneran gede banget. Jadi jangan kalian lihat konten aku yang cuma baru 40 menit ya guys, itu karena udah tancap gas gitu ya kan. Kalau sebenarnya kalian mau jalan-jalan telusuri, mau baca semua historinya, itu kalian perlu setengah hari guys, itu sangat gede, oke? Nah habis dari itu kita sama teman baik aku si Linda Centil kita ke Cucacao. Cucacao itu ada kota air. Jadi jadi itu kayak gimana ya, kayaknya dari misalnya Jakarta ke Bogor jauhnya, harusnya kayak gitu ya, kira-kira aja ya guys. Jadi Shanghai kesananya itu kita naik MRT tentu saja bisa lebih cepat. Nah dari situ juga unik guys, dari MRT kalian bisa naik taksi, bisa naik sampan perahu gitu, kesananya juga bisa guys. Nah jadi lucu kan, makanya lucu, kalian harus nonton ya guys, nonton itu episode lucu banget. Jadi menurutku itu kayak Venice-nya Shanghai gitu. Oke, dari situ itu abis itu kan udah bulan 8 tuh. Nah kita kemana? Episode yang ke-17 Agustusannya KJRI Shanghai yang seru banget. Dan di situ itu setelah sekian abad akhirnya bisa kumpulin banyak banget orang Indonesia di situ, dari yang udah lama nggak aku ketemuin, sampai teman-teman baru, sampai staff-staff yang baru, sampai yang lama yang udah lama nggak ngobrol. Wah di situ kayak udah kayak temu rama, udah kayak chit-chat yang panjang banget. Dan itu acara yang paling gede dari KJRI Shanghai untuk teman-teman Indonesia yang setelah COVID. Jadi itu hari pertama setelah COVID, maksudnya setelah lockdown kita kumpul bareng di situ. Wah rame banget, itu 17 Agustus kalian harus nonton ya. Itu ada acara bowling gitu. Habis itu kita ada konten juga yang tentang aku ngobrol sendiri ya, yang gimana aku bisa mendapatkan beasiswa di Shanghai. Nah buat teman-teman yang pengen tahu, boleh tuh kepoin nih, itu video yang aku ngobrol tentang kuliah di Shanghai itu bagaimana, terus bagaimana mendapatkan beasiswanya. Nah informasinya ada di video itu, jadi aku nggak spill nih di sini karena itu memang videonya nggak panjang-panjang, kalian nonton sendiri ya. Habis dari itu juga ada yang sama Linda juga kita ada ke satu restoran ya di Cucacao juga, kita makan di situ. Jadi kalau Cucacao itu banyakan kita makanannya seafood gitu guys, jadi kalian makanannya enak di situ. Dan habis itu kita ke dua tempat yang sangat penting kalau kalian datang ke Shanghai ya, Yuan Garden, dan juga satu menurut aku penting tapi kayaknya orang Indonesia jarang ke situ, Factory Outlet di Shanghai. Itu beneran kagak kalah dari yang luar negeri, gede banget, beneran gede banget. Kalian boleh nonton itu, videonya ada 26 menit aja guys, kalian nonton itu, ada banyak banget brand-brandnya, seru-seru banget guys. Jadi beneran keren-keren banget. Oke, tentu saja ada Yuan Garden. Nah Yuan Garden kalian juga harus nonton tuh, karena waktu itu lagi edisi Mid Autumn Festival Zhongqiujie. Nah kalian juga bisa lihat keseruannya, lampu-lampunya, dan orang-orang di situ pakaiannya unik-unik. Nah abis itu ada mukbang bareng itu Mooncake Festivalnya, itu yang aku makan sampai berapa ya? Wah itu Mooncake Festivalnya banyak banget guys, oh my god. Itu berapa makanan itu, berapa kue, Häagen-Dazs, Starbucks, dan banyak yang unik-unik itu aku makanin, aduh sampai kenyang guys. Habis dari itu besoknya aku sampai bilang 1 tahun aku nggak mau makan mooncake ya karena ada terlalu banyak makan mooncake-nya. Habis dari situ kita ke makanan lagi, KFC yang interiornya super unik banget, yang kayak beneran kayak Amerika gitu, yang lucu banget, yang unyu banget. Dan di situ juga kita makan beberapa makanan yang mungkin di Indonesia nggak ada ya. Mungkin di Indonesia nggak ada tuh, ada beberapa menu yang nggak ada. Makanya kalian penasaran, tontonin yang episode KFC ya. Habis dari KFC, oh ya kita masih ke Starbucks. Tapi episode Starbucks ini beda guys. Bedanya di mana? Karena aku buat itu before after lockdown. Nah
Mau tahu keseruannya? Tontonin itu. Yang link di Starbucks itu kalian harus tonton. Karena aku buat kayak before afternya. Jadi beneran beda banget ya. Terus habis itu ada informasi yang di kita kemana itu? Oh, tentang MRT. Karena kalian tahu kan MRT di Shanghai itu adalah yang terpanjang di dunia. Dan dia juga ada banyak informasi yang MRT yang tidak ada nggak ada drivernya ya kan. Nah, kalian nontonin itu. Terus cara-cara buat beli, bayar menggunakan MRT semua ada di situ guys. Nah, aku nggak spill ya, kalian tonton sendiri. Habis dari situ kita ke episode yang nyate di tempat yang keren banget. Jadi kan yang sebelumnya itu kita kayak di barbecue yang tadi yang awal-awal kan ada kan yang cuma barbecue biasa yang kita soko biasa. Nah, yang di sini itu sokonya beda guys, high class. Karena belakangnya itu ada LED yang cakep banget. Dari kita masuk saja udah kayak lucu banget tuh. Ada lantainya. Kalian ingat gak itu? Dan itu juga nggak kalah enaknya guys. Tapi yang di situ yang lebih oke itu kita beli suasananya gitu. Suasana LED-nya dan dia punya manajer semua juga baik banget, super ramah. Pokoknya kalian harus nontonin itu juga. Dan kalau kalian teman-teman kalian yang datang Shanghai ya, kalau udah ke tempat yang aku rekomendasi boleh dong kalian habis misalnya nge-vlog atau apa di IG atau apa bantuin tag linknya Nongho Channel ya kan, atau tag in aku punya IG juga boleh. Oke. Habis dari situ kita kemana tuh? Piano para sultan-sultan. Iya, kita ke Steinway & Sons. Dan di Steinway & Sons itu guys, Steinway & Sons itu ternyata Shanghai itu merupakan pusatnya di Asia. Jadi pusatnya Asia ya. Jadi ternyata Steinway & Sons itu gudang tergede. Pokoknya pusatnya lah. Mainnya itu di China, Shanghai. Jadi kalau misalnya Indonesia mau beli Steinway & Sons, dia pesannya dari Shanghai gitu. Misalnya Malaysia juga dari Shanghai. Gitu guys ternyata. Dan untuk harganya itu udah kayaknya mereka udah ada tetapin nih ya. Soalnya ada teman-teman mungkin yang habis nonton YouTube aku, dia langsung tanya, "Nas, kalau beli Steinway di Shanghai apakah lebih murah?" Oh, itu nggak bisa mereka. Dan ketika aku ngobrol sama si manajernya, dia juga bilang nggak kasih tahu karena ya mungkin ada rahasia perusahaan atau apa ya, tiap negara beda-beda harganya. Habis dari situ kita ke studio film Shanghai Studio Film Park. Itu gila gede banget dan bagus banget. Dan coba kalian inget-inget ada serial drama China apa, terus di situ ada bioskop apa yang di syuting di situ, pasti ada. Aku yakin 1000% ada banyak film-film yang di situ guys. Kalau kalian inget-inget atau tahu juga boleh ya di komen di video kali ini. Kalian ramein dong kolom komen. Kenapa sih video aku selalu sepi dengan komen gitu ya kan? Kalian komen dong teman-teman. Jangan males ya kan, biar aku lebih semangat buat kontennya ya kan. Habis dari situ, udah Halloween. Dan ketika Halloween kita ke Disneyland. Dan Halloween di Disneyland itu buset keren banget, cakep banget. Dan itu loh fireworksnya itu khusus gitu. Jadi ada beberapa hari Halloween itu khusus fireworksnya beda. Jadi beneran bagus banget, kalian harus tonton ya. Itu penuh perjuangan guys. Itu videografer dan aku sendiri, aku pegangin itunya sampai 20 menit guys, pegang gitu. Makanya kalian hargai dong video aku, nonton tuh Halloween punya Disneyland sampai habis, jangan skip-skip ya. Habis dari Halloween ada video apa? Gak kerasa ya, aku bayar banget ya. Kok nggak habis-habis ya 1 tahun ini ya. Nah, habis dari situ kita ke pabrik tempe Indonesia yang di Shanghai. Makasih buat Civeni juga yang udah izinin. Dan makasih banget deh yang udah ngizinin kita syuting di pabrik tempe, yang harusnya itu kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kita sebagai orang Indonesia harus bangga banget karena tempe goes to China, bahkan goes to internasional ya kan. Nah itu pabriknya keren banget. Jadi kalian harus nonton ya untuk mendukung Indonesia punya usaha Indonesia yang bisa bergerak di bidang kuliner, terutama yang bisa membuming di luar negeri. Kalian harus mendukung guys. Habis dari situ kita ke acaranya CIIA yang paling akbar di China.
di Tiongkok bisa dibilang ya. Ini juga kita harus bangga banget karena kita ke pavilion Indonesia, juga pavilion yang pabrik Indonesia kayak Mayora, APP, kalian harus nontonin tuh. Dan CIA itu juga banyak yang mobil-mobil elektronik, mobil listrik, elektronik salah ngomong nih, mobil listrik yang keren-keren, itu mobilnya banyak banget yang cakep-cakep, Tesla lah, apalah itu banyak guys. Jadi kalian nonton nih, itu nggak panjang kok, cuma 50 menit. Nggak panjang karena itu gede banget, dan itu pun saya belum keliling semua guys, itu belum keliling semua gitu. Habis dari situ kita kemana? Oh, gedung yang di Tiongkok yang tergenang air, masih ingat gak? Nah di situ juga kalian harus pergi, itu aku rekomendasi banget. Jadi kalau kalian pergi itu harus 1 hari ya, karena itu tempatnya gede banget dan dia ada beberapa museum. Sebenarnya dia ada 4 museum, tapi aku nggak pergi semua, dan bagus. Dan di situ tenang, nggak bisa kelaparan, nggak bisa kehausan. Banyak banget makanan dan minuman, toko-tokonya yang enak-enak di situ. Dan juga ada fast food. Jadi buat teman-teman yang misalnya yang pribumi, yang Islam mungkin mau makan yang fast food, bisa ya di situ ada KFC, McD, Starbucks, jadi bisa masih oke gitu di situ makannya. Itu juga bagus banget guys. Kalian harus pergi. Dan waktu itu aku ingat aku perginya itu lagi hujan guys. Tapi semoga kalian pergi nggak hujan ya. Habis itu adalah World Cup. Jadi World Cup dateng, terus kita juga nggak mau kalah nih, Noho Channel juga buat nuansa World Cup. Itu juga ada ke toko Adidas ya, kita beli baju di situ. Terus habis itu kita ada pantengin gimana keramaian World Cup di Shanghai, dan itu di kafe-kafe ya kan, banyak kan yang unik-unik gitu ya kan, pantengin nih. Habis dari situ gak kerasa ya udah mau habis nih episodenya ya kan, udah mau masuk 2023 ceritanya ya kan. belum masih ada guys, jangan skip dulu video ini. Kita masih nongkrongin makanan di Muji. Jadi Muji Dinner itu enak banget. Jadi kalau aku saranin ya, kalian pergi situ kalau kalian mau makanan yang enak, kalian bisa pada malam hari, karena malam hari itu dia lebih lengkap. Nah kalau untuk siang hari dia lebih ke set lunch untuk para pekerja yang deket-deket di situ, yang makanan yang cepet, simple gitu, yang lebih ke set lunch ya. Ada nasi, beberapa sayur gitu, dan harganya di kisaran lebih ekonomis. Kita nggak boleh bilang murahan, ekonomis, karena Muji itu tidak murah guys. Nggak murah guys, Muji itu lumayan ya, nggak murah guys ya. Jadi buat teman-teman yang kalau pengen coba-coba juga boleh ke situ, tapi dia punya snack masih nggak gitu mahal, masih di 10-an RMB untuk snack-snack dia yang kayak coklat, keripik, kentang, dan lain-lain. Oke, dan habis itu kita kemana? Perpustakaan di atas awan, yang di atas banget, yang kita bisa lihat seluruh Shanghai punya gedung-gedung tinggi guys. Masih ingat gak episode yang baru-baru loh? Kalian masa lupa? Ini yang nge-view udah banyak nih, udah 700-an ya kan, masa kalian lupa? Itu juga bagus banget guys. Jadi kalian harus nongkrongin itu perpustakaan, karena oh iya guys, itu perpustakaan kalau kalian pergi itu gratis ya. Untuk informasi buat kalian, itu gratis. Dan itu perpustakaan itu harus maksudnya kalian harus booking dulu, kayak booking dulu. Misalnya kalian besok mau pergi, kalian booking dulu, jangan lupa ya, nggak bisa langsung datang, nggak boleh ya. Nah tentu saja yang harus kita banggakan sebagai orang Indonesia itu apa? Di China akhirnya udah ada Indonesian Experience Center. Yeay! Dan aku taunya juga dari Pak Ibnu. Makasih banget Pak Ibnu udah kasih tahu dan udah memberikan kesempatan untuk YouTube Nongho Channel untuk bervlog di situ. Tentu saja mau thank you buat Pak Dubes, Pak Konjen, terus ada bapak-bapak yang dari ITPC, dan bapak pengusaha dari Inacam, terus ada yang jadi arsiteknya Korudi, dan teman-teman yang lainnya semuanya yang udah muncul di YouTube channel Nongho yang pas episode itu ya. Nah makasih banget. Jadi semoga Indonesia makin terkenal di China, makin terkenal di seluruh
dunia. Dan tentu saja kenapa ya ada Indonesia Experience Center ini. Jadi sebenarnya mereka visi misinya itu supaya jadi kan ini masa Covid nih ya kan. Jadi kan waktu itu masih belum terbuka banget orang China sendiri boleh ke luar negeri. Jadi sebelum mereka ke luar negeri, mereka penasaran nih mau ke Indonesia. Nggak usah penasaran, tinggal datang ke situ karena di situ ada produk Indonesia. Bahkan kerajinan tangannya juga ada. Makanan kecil, makanan basah, makanan kering semua ada di situ lengkap. Dan tentu saja ada yang spesial banget guys. Jadi entar dari Kemenpar, Kementerian Pariwisata bakalan kasih itu VR gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman China yang penasaran nih, misal Bali itu kayak mana, mereka bisa pasang itu terus tiga pakai, jadi kayak serasa dia udah ke Bali gitu. Nah, memang bagus banget ya sekarang teknologi. Jadi jangan bilang ntar deh Nas, kalau aku bawa temenku ke situ dia udah menikmati, dia nggak mau ke Bali lagi, nggak mau. Tidak mungkin. Yang adanya mereka aja di situ aja udah keren guys. Ya makin penasaran lah, langsung besoknya kalau misalnya China udah buka langsung ke Indonesia aja beli tiket ya kan. Kenapa? Karena Indonesia itu gampang buat China karena mereka nggak usah buat itu lagi, nggak usah buat visa guys. Mereka bisa langsung go aja cus gitu ya kan. Tapi karena biar untuk menarik perhatian mereka dan tahu budaya kita, ya udah kita bawa aja ke situ dulu karena di situ selain kita bisa lihat, kita bisa nongkrong juga karena di situ juga ada kopi. Jadi kita bisa sambil ngobrol di situ, duduk pantang, mau ngobrol bisnis, mau pacaran, mau apapun boleh guys, di situ bebas berkreasi. Dan katanya di situ juga ada kelas-kelas seperti bahasa Indonesia, kelas menari dan lain-lainnya. So itu sangat penting ya. Oke, penting banget. Dan thank you banget buat Pak Ibnu yang udah menginformasikan. Next Pak, kalau ada lagi ya Pak, kalau ada lagi kabarin ya. Ntar aku pergi lagi nih ya. Ntar ada acara apapun yang di Indonesia, yang di China. Oh ya teman-teman nih, yang di China juga boleh nih, kalau mana tahu tuh ada pengusaha yang di Guangzhou atau di Beijing yang udah buka restoran atau apapun, boleh juga. Kalian kabarin aku, mana tahu aku bisa terbang ke sana terus buat vlog ya kan. Thank you banget juga. Kan kita NKRI, makin kompak kan orang Indonesia di luar, ya kan? Next dari situ, sudah masuk masanya apa? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Jadi kita ke pasar Natal yang di Shanghai, salah satunya yang di dekat depan sana. Oke, kalian harus lihat itu di depan sana. Ada nuansa Christmasnya yang cakep banget. Jadi di luarnya kita bisa minum itu apa? Anggur yang dimasak. Apa itu namanya? Anggur yang dimasak ya. Terus ada nuansa-nuansa pohon Natal dan banyak lagi ya kan. Las, kayaknya ini ada las ya untuk tahun ini ya. Bukan las guys, tapi ini adalah acara all and new gitu. Acara apa ya? Januari kita kayak Happy New Year, kita di pedestrian road lagi, balik lagi ke pedestrian road. Wah, kerasa ya, ini kita udah berapa video guys? Coba kalian hitungin dong, ada yang bisa ketikin nggak? Coba di typing ya, di komen-komen di itu ya, di bawah itu ya, ada berapa nih video yang udah kita buat dan di mana aja. Tentu saja banyak ya, dan semoga YouTube Tongho bisa makin terkenal, makin banyak orang nonton. Dan aku harap kalian teman-teman yang di Indonesia bisa mendukung channel ini dengan di-share dan di-subscribe sebanyak-banyaknya. Dan apa ya, tapi buat aku sendiri ya, aku sendiri juga kalau kalian teman-teman yang habis nonton ini, misalnya ada yang di China sendiri, yang kalian WNI yang udah buka usaha apapun, kalau kalian pengen aku nge-vlog atau apa juga boleh guys. Jadi boleh, aduh rambutku bentar. Jadi boleh guys, kalian kalau mau suruh Nas buat dong ke sini ke toko aku, boleh banget, aku bakalan sangat seneng banget. Kalian tinggal informasi aja, tinggal komen atau tinggal kabarin aku di TikTok, IG atau manapun. Aku bakalan dateng, tenang, aku nggak sombong kok guys. Tenang, tapi kalau misalnya terlalu jauh kalian beliin ya akomodasinya. Oke, thank you banget ya buat teman-teman Nongho Channel. Waduh, nggak kerasa udah 1 tahun, dan apakah Nongho Channel masih bisa berlanjut terus ya? Harus ya, tanpa kalian aku hanyalah butiran debu. Jadi lagu guys. Jadi buat teman-teman kalian yang suka Nongho Channel,
untuk 2023 kita akan bakalan gebrakan baru. Kita nggak cuma di Shanghai doang. Jadi kita bakalan keluar dari Shanghai dan bakalan ada nge-vlog di Indonesia tentu saja. Dan see you next episode. Pantengin terus. Dan oh iya, kita juga bakalan ada keluar Indonesia dan China. Ayo tebak 2 negara. Di mana itu? Pantengin terus dan bye-bye!